Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang menonton. Kami dari kelompok 10 bab 10 peran organisasi Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel. Saya Siva Salwa. Saya Naim Nurani. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu peran ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Peranan ulama Islam Indonesia pada masa perang kemerdekaan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, membina kader-kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Banyak santri tamatan pesantren kemudian melanjutkan pelajarannya ke Timur Tengah, dan kembalinya dari Timur Tengah mereka menjadi ulama besar. Yang kedua, turut berjuang fisik sebagai pemimpin perang. Para pahlawan Islam yang telah berjuang melawan imperialisasi Portugis dan Belanda seperti Fatah Hilal, Sultan Bagulah, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Habib Abdurrahman adalah juga para ulama yang beriman dan bertakwa, yang berakhlak baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Demikian pada masa penjajahan Jepang, banyak para ulama yang berperang memimpin bala tentara Islam melawan imperialis Jepang demi menegakkan martabat dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. Yang pertama itu Sarekat Islam, Dagang Islam atau Sarekat Islam. Yang kedua, Muhammadiyah. Muhammadiyah ini berdiri pada November tahun 1912 Masehi, merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititik beratkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah maupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan. Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendiriannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan didorong oleh dan atas inisiatifnya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan hidup untuk dihadapi dan dipecahkan. Faktor-faktor menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah: yang pertama, umat Islam tidak berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalanya syirik, bidah, dan kufarat. Yang kedua, ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Yang ketiga, kegagalan dan sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam. Yang keempat, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit. Yang kelima, dan karena keinsafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam. Yang selanjutnya, peran Muhammadiyah awal kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat dalam merumuskan dasar negara dan akhirnya PKI diganti PPKI. Dalam perjalanan ada polemik lawan Islam dengan kalangan nasionalis. Maka untuk mencari solusi dan titik tengah untuk mengakomodir semua komponen anak bangsa, dibentuknya Panitia 9. Abdul Kahar Muzakir, Abdul Agus Salim, Abi Kusna, Wahid Sasim, para utusan golongan Islam merumuskan dasar negara dengan ide terkenalnya yaitu Piagam Jakarta. Selanjutnya, Ki Bagus Hadi Kusumo dibujuk oleh teman kolega di Muhammadiyah yang bernama Kasman Singomirjo akhirnya mau dan legowo untuk menghilangkan kalimat syariat Islam bagi pemeluknya demi kepentingan lebih luas, yaitu akan kebinekaan. Selanjutnya, Insinyur Anda dengan terkenal konsep deklarasi janda juga pernah aktif di Muhammadiyah di Bandung, pernah mengajar di perguruan Muhammadiyah, dan pernah menjabat majelis di
Dasman di Bandung. Semua itu karena peran tokoh Muhammadiyah di awal kemerdekaan adalah semata mengabdi kepada negara dan bangsa untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang selanjutnya peran Muhammadiyah era sekarang. Adapun usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yaitu yang pertama mengadakan dakwah Islam, yang kedua memajukan pendidikan dan pengajaran, yang ketiga memelihara dan mendirikan tempat ibadah dan wakaf, yang keempat mendidik dan mengasuh anak-anak serta pemuda agar kelak menjadi orang muslim yang berarti, yang kelima berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya peraturan-peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU banyak melakukan usaha untuk memajukan dan memperbanyak pesantren, madrasah serta pengajian-pengajian dengan maksud memajukan Islam dan kaum muslim. Peran dan perjuangan NU dalam setiap periodisasi sejarah Indonesia memang sudah tidak dapat diragukan lagi. NU menjadi salah satu garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama atau NU. Pendirian NU tidak dapat dilepaskan dari pendirian beberapa organisasi yang muncul sebelum seperti Nahdlatul Watan tahun 1914 dan organisasi Taswirul Afkar tahun 1918 yang didirikan di Surabaya. Kedua organisasi ini merupakan rintisan dari pemuda-pemuda yang pernah menuntut ilmu di Mekah seperti Abdul Wahab dan Mas Mansur. Setelah itu Abdul Wahab dengan restu dari gurunya Ki Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah usaha perdagangan dalam bentuk koperasi dengan nama Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Usahawan. Pasca runtuhnya khilafah di Turki Utsmani tahun 1924, terjadi rencana dari para ulama di Kairo untuk mengadakan pertemuan internasional untuk membahas khilafah. Para ulama di Indonesia yang terdiri dari beberapa organisasi juga melakukan pertemuan melalui Kongres Al-Islam untuk menentukan delegasi yang akan dikirimkan ke Kairo. Setelah kemeluti semenanjung Arabia mereda dan muncul kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Ibnu Saud, maka pemimpin baru ini menjanjikan akan mengadakan pertemuan di Hijaz untuk membahas pengaturan terhadap dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926, pada saat kongres di Bandung, dipilihlah delegasi yang akan dikirim ke Hijaz, yakni Toj Kroamanoto atau SI dan Mas Mansur Muhammadiyah, tanpa mengikutsertakan kaum tradisionalis. Pada pertemuan tersebut dibentuklah Komite Hijaz dengan mengatasnamakan diri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Komite ini mewakili aspirasi kaum tradisional sebagai delegasi ke Hijaz, Mekah. Maka pada saat itulah dianggap sebagai harinya Nahdlatul Ulama. NU didirikan sebagai Jam'iyah, yaitu sebuah organisasi keagamaan dan sosial dengan tujuan untuk memegang teguh pada salah satu mazhabnya Imam 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah al-Nu'man, dan Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan apa saja menjadikan kemaslahatan agama Islam. Lalu selanjutnya ada peran Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan, yaitu yang pertama ada peran NU pada masa awal pendirian. Yaitu yang pertama ada mendirikan pesantren, madrasah, dan lembaga ma'arif tahun 1938 untuk pendidikan. Yang kedua ada mengembangkan ekonomi lewat koperasi tahun 1929, berkembang menjadi syirkah mu'awanah tahun 1937. Yang selanjutnya ada masa pendudukan Jepang, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ketua Sumbu, Kantor Urusan Agama. Yang kedua ada tokoh NU ikut masyumi bentukan Jepang. Lalu yang ketiga ada puluhan ribu anggota NU dilatih militer dalam peta. Dan yang terakhir ada tokoh NU masuk dalam BPUPKI dan PPKI ikut merumuskan kemerdekaan.
Selanjutnya, yang ketiga ada masa kemerdekaan 1945 sampai 1959. Yang pertama ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945, perjuangan melawan Belanda dinyatakan sebagai jihad fisabilillah. Yang kedua ada NU bergabung ke Masyumi tahun 1946, ulama aktif dalam politik dan pemerintah. Yang ketiga ada 1952, NU keluar dari Masyumi mendirikan Partai Politik Indonesia. NU ikut Liga Muslimin Indonesia tahun 1952 bersama PSII, PRI, dan DDI. Lalu ada pemilu 1955, NU dapat 6,9 juta suara, memperoleh 45 kursi DPR. Lalu ada NU mendukung penumpasan pemberontakan PPRI. Yang terakhir ada 1958, NU menerima UUD 1945 sebagai konstitusi dengan catatan Piagam Jakarta menjiwai UUD. Lalu yang terakhir ada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. NU menerima konsep demokrasi terpimpin ala Soekarno dengan alasan fikih, memilih mudarat yang lebih kecil. Lalu yang selanjutnya ada peran dan perjuangan NU pada masa Orde Baru. Yang pertama ada sikap terhadap PKI dan G30S 1965. NU berpegang pada prinsip fik. Jika hanya mampu melaksanakan sebagian, maka sebagian itu jangan ditinggalkan. Yang kedua ada kebijakan penyederhanaan partai 1973. Pemerintah Orde Baru memaksa penyederhanaan partai. Lahirlah 2 partai besar dan 1 Golkar, PPP, atau Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Yang ketiga ada dalam PPP. NU awalnya mendapatkan posisi terhormat, tapi kemudian muncul konflik, terutama saat pembahasan RUU perkawinan. Yang ketiga ada NU kembali ke Hitas tahun 1926. Mahkamar NU ke-26 di Semarang. Artinya NU kembali fokus sebagai jamiah diniyah, organisasi keagamaan, bukan partai politik. Alasannya, NU sudah punya wadah politik di PPT, di PPP, pengalaman politik yang sering mengecewakan. Lalu yang keempat ada NU dan Asas Tunggal 1984. Pada masa Orde Baru, pemerintahan mewajibkan semua ormas berasaskan Pancasila. Muktamar NU ke-27 di Situbondo, NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Rumusan penting Muktamar Situbondo itu ada NU berasaskan Pancasila, NU sebagai jamiah diniyah Islami, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanbali. NU menegaskan bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final bangsa Indonesia. Lalu ada sejarah dan latar belakang persis. Didirikannya itu tanggal 12 September 1923 di Bandung, Jawa Barat. Pendirinya itu Haji Jamzam dan Muhammad Yunus. Nama Persatuan Islam dipilih karena memiliki cita-cita untuk mewujudkan persatuan rasa Islam, pemikiran Islam, suara Islam, dan usaha Islam. Ciri khas khususnya berbeda dengan organisasi lain di awal abad ke-20, persis menitik beratkan pada pembentukan paham agama atau pemurnian Islam. Lalu ada kegiatan utama persis. Yang pertama ada dakwah dan penyebaran pemikiran, yang kedua pendidikan, yang ketiga pesantren persis, dan yang keempat perdebatan agama. Persis dalam politik. Banyak tokoh persis aktif di Partai Masyumi. Yang pertama itu ada Muhammad Nasyir, Ketua Umum Masyumi tahun 1949. Terus ada Isa Ansari, ada Ahmad Hasan, dan yang terakhir itu ada Persis menegaskan keterlibatan dalam politik adalah bagian dari kewajiban Islam. Peran pendidikan dan dakwah Persis mendirikan banyak sekolah dan pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dakwah berlandaskan Al-Quran dan hadis, menolak bid'ah, khurafat, takayul, dan syirik. Yang terakhir ada melalui ceramah maupun media publikasi. Persis memberi warna penting dalam perkembangan Islam modern di Indonesia. Sampai habis. Dari mana? Poin-poinnya ada. Dari latar belakang gerakan Sumatera Tawali. Ya. Oke, selanjutnya ke gerakan Sumatera Tawali. Yang pertama adalah latar belakang gerakan Sumatera Tawali.
Ia adalah merupakan lanjutan dari gerakan Padri di Minangkabau awal abad ke-19, dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah, terutama di Ibnu Abdul Wahab, pemurnian Tauhid, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Rashid Ridho, modernisasi Islam. Faktor penting jalur perhajian yaitu ide-ide pembaharuan sampai ke Nusantara. Selanjutnya ada gerakan Padri atau pendahulu tawalib, dipelopori oleh Haji Miskin, Haji Piabang, dan Haji Sumane, menyeru pemurnian Islam, menolak praktik adat tarekat yang dianggap bertentangan, menimbulkan perang Padri 1803 sampai 1837, konflik adat agama, kemudian melawan Belanda. Tokoh utamanya yaitu Tuanku Imam Bonjol 1773 sampai 1864. Walau kalah, semangatnya memberi inspirasi pembaharuan Islam berikutnya. Lanjut ada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi 1852 sampai 1915. Ulama besar ini menetap di Mekah, guru besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Sangat keras menentang adat Minangkabau yang dianggap bertentangan dengan Islam. Murid-muridnya menjadi pelopor gerakan Islam modern di Indonesia, di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Haji Agus Salim, Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari, tokoh Minang Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amrullah Haji, Syekh Muhammad Jamil, dan lain-lain. Selanjutnya ada sejarah Sumatera Tawalib. Asal-usulnya berawal dari tradisi surau di Minangkabau. Surau adalah pusat pendidikan Islam sejak abad ke-17. Contoh surau penting adalah Surau Sungai Batang, Maninjau, Surau Parabik Bukit Tinggi, Surau Jembatan Besi Padang Panjang, Surau Jembatan Besi Padang Panjang, Cikal Bakal Sumatera Tawalib. Awalnya dipimpin oleh Syekh Abdullah Ahmad, lalu Syekh Daud Rosyidi dan Abdul Latif Rosyidi. Tahun 1912 dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul. Lanjutnya ada peran dan ciri khas Sumatera Tawalib. Yang pertama ada pendidikan, mengubah sistem tradisional surau, sistem madrasah modern. Yang kedua ada gerakan sosial dan keagamaan. Contohnya ada menyeru kembali pada Al-Quran dan Sunnah, menentang bid'ah dan kefarat tarekat yang dianggap menyimpang. Selanjutnya yang ketiga ada kaderisasi ulama dan aktivis. Contohnya ada dari rahim Tawalib lahir banyak tokoh penting seperti Haji Rasul, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dan Syekh Muhammad Jamil Jan. Selanjutnya ada latar belakang lahirnya Sumatera Tawalib. Awalnya muncul dari semangat pelajar surau, jembatan besi atau padang panjang dan Parabek Bukit Tinggi yang terinspirasi dari manfaat organisasi. Awalnya berdiri perkumpulan Persyai'an 1917 yang bergerak di bidang sosial ekonomi atau dikenal sebagai Perkumpulan Sabu. Kemudian berkembang menjadi Sumatera Tawalib, lalu digabungkan oleh Syekh Haji Rasul dan Syekh Ibrahim Musa menjadi Sumatera Tawalib. Perubahan menjadi lembaga pendidikan. Awalnya organisasi pelajar lalu berubah menjadi perguruan Islam modern mulai 1911 di Padang Panjang. Faktor pendorongnya yang pertama ada pengaruh misi Kristen yang aktif, mendirikan sejarah. Yang kedua ada sekolah Belanda seperti HIS, Mulo, AMS, dan HBS. Tawalib mengubah sistem surau menjadi sekolah berkelas dengan meja, bangku, kurikulum, administrasi, uang sekolah, dan ijazah. Tokoh pentingnya ada Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul. Yang kedua ada Zainuddin Labai El-Yunusi, dan yang ketiga ada Jalaluddin Talib. Kontribusinya contohnya ada pelopor transformasi surau menjadi sekolah agama modern, memasukkan pelajaran umum ke dalam sekolah agama, melahirkan murid revolusioner, kritis, dan bebas berpikir. Yang keempat ada banyak murid lebih pandai dari gurunya. Dan yang kelima, membudayakan muzakarah, debat, dan diskusi ilmiah. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 10 mengenai peran penting organisasi Islam di Indonesia. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.